Itu harapan ya. Ya, dengan adanya sistem model itu memang ya semoga semoga aja tidak merepotkan memang satu pendidikan masing-masing Hmm. karena sudah Akan melemahkan ya sektor lain, bisnis lain. Seperti apa? Karena berkaitan dengan seminar, studi banding, perjalanan dinas, ini akan melemahkan yang namanya sistem pariwisata. Satu, dua, tiga, tes. Salam untuk KPTP, wilayah informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 28 Januari 2025. Kita sepertinya nggak bisa rutin bikin podcast setiap minggu, 2-3 kali seminggu. Tentunya kayak seminggu sekali ya, karena memang cukup sibuk, banyak kegiatan juga di luar. Yang terakhir kita kemarin pada tanggal 22, 22, 23, 21, 22, 23 kita ke Tanjung Balai Karimun melakukan sejumlah kegiatan berupa menggelar public speaking, pelatihan public speaking untuk sejumlah guru ya, kalangan guru sekolah dasar, SMA, SD, PGTK, dengan pembicara utama ya Dr. Rika Irma yang memang cukup dikenal sebagai motivator di bidang pendidikan dan juga mempunyai keahlian bidang hipnosis yang bisa membuat para pendengarnya enak itu. Intinya guru itu pengen kan biasanya tidak belajar dan memberikan pendidikan pada siswa juga ada yang grogi, kemudian ada yang bisa stres. Nah, itu kemarin itu diajarkan minggu lalu itu diajarkan bagaimana mengelola stres gitu. Itu yang pertama, kedua minggu lalu ya. Nah, terkait edisi hari ini tanggal hari Selasa seminggu yang lalu ya, Selasa kita cukup banyak berita yang kita publikasi yang mendapat perhatian yang oleh pembaca kita di Warta Kepi yang diantaranya bagaimana informasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam ini sekitar 270 kepala daerah akan dilantik Prabowo pada 6 Februari di Istana Jakarta. Jadi beberapa hari lagi. Ya seminggu 2 minggu lagi kita akan seluruh bupati, wali kota dan gubernur yang tidak sudah dinyatakan putusan oleh MK masih bisa apa untuk dilantik maka akan dilantik. Misalnya kan kalau dari lihat perhitungannya kota kabupaten ada 500-an kan, berarti ada separuh lagi yang masih besoknya tadi kota apa di MK. Nah penting karena apa? Ini satu kita akan bahas ke berita yang kedua nantinya. Dalam hal ini pelantikan ini penting bagi kepala daerah karena ini kan akan menentukan roda perekonomian sama roda kinerja pemerintah pusat juga di daerah-daerah. Jika kalau seandainya aturan gubernur belum jelas, kemudian wali kotanya belum bisa melaksanakan APBD-nya, pelaksanaan dana anggarannya itu akan multi efek gitu. Apa tentunya kalau soalnya habis Maret, oke lah wali kota PLT ini melaksanakan anggaran gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Hingga waktu informasi terakhir kan di bulan-bulan Januari, Desember, akan pelantikan setelah putusan MK semua. Jadi akan dilantik serentak. Ternyata diputuskan oleh Tito Karnavian dan dalam sebuah rapat dan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengumumkan bahwa sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden pada 6 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan pertama yang mencakup kepala daerah yang hasil pemilihan tidak sengketa dan tidak digugat di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Provinsi Kepri ya gubernurnya tidak ada penggugatan, kemudian wali kotanya ada ya untuk Batam. Daerah lain saya nggak tahu ya seperti apa. Nah, kemudian Dr. Bima mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan resmi pada 22 Januari 2025 dan menaikkan bahwa pelantikan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2015 khususnya pasal 164B yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Itu kata Bima Arya.
Nah, kita berita kedua ini berkaitan juga dengan berita keterlambatan pelantikan atau mungkin mengundur pelantikan multiple effect tadi gitu loh. Sebenarnya apa? Pertama, sampai saat ini banyak yang mengeluhkan kemarin sekali Karimun itu sampai di waktu setengah pelatih juga disampaikan juga tunda bayar pemerintah daerah terhadap kota kabupaten lainnya gitu loh. Nah, jadi disampaikan saya tanya apa fenomena berita fenomena yang terjadi yang besar di Kabupaten Kalimantan itu disampaikan itu masih belum ada pembayaran dari bulan September katanya sampai Januari ini dalam bentuk gaji atau dalam bentuk apa insentif saya nggak tahu disampaikan seperti itu. Nah, tentu tidak itu saja. Saya juga mendapat di kapal itu sejumlah bapak-bapak mungkin pengusaha ya atau tokoh-tokoh nggak tahu masyarakat atau pengusaha juga mengeluhkan juga kita susah ini udah lama pembayaran kita belum ada segala macam kapan lah ya kita nak berobat ya dana nggak ada jadi dari perhatian saya telinga walaupun saya mendengar saja ternyata ini yang berangkat di kapal ya ternyata disampaikan apa terucap juga ketika ditanya apa masalah viral saat ini di Kabupaten Karimun masalah belum ada pembayaran gaji kah atau honor kah nggak tahu ya. Tapi memang posisi sendiri di informasi yang kita dapat di lingkungan kawan kemudian cerita ke cerita belum saya konfirmasi ini kayak pembayarannya baru setelah ada pelantikan gubernur secara resmi yang kedua oleh gubernur dan wakil gubernurnya kemudian akan ada lanjutan lainnya baru dilaksanakan penggunaan mata anggaran penting ya sampai saat apalagi ini ada yang namanya tunda bayar sistemnya seperti apa ya ini dampak dari mungkin kalau seandainya wali kota Batam nanti dilantik di bulan Maret ya nggak Februari ya, jadi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh wali kota saat ini seperti apa nantinya. Nah, ini kan yang menjadi jangan sampai ada tumpang tindih setelah ini, ya kan? Ditambah sekarang lagi ada musim bencana ini mengakibatkan banyak daerah-daerah yang jadi yang spot butuh warga butuh bantuan. Nah, sementara dana-dana yang dianggarkan ini nggak bisa digunakan secara maksimal karena memang wali kota atau kebupati yang ini belum dilantik. Semoga saja ini solusi tanggal 6 ini. Saya nggak tahu apakah tanggal 6 besok Batam mau dilantik juga. Saya akan konfirmasi nanti ke pihak KPU Batam. Itu yang kedua berita yang kedua. Nah berita yang ketiga ini lebih dasar lagi mengenai pemerintah dalam ini Presiden Prabowo Subianto akan pangkas belanja negara hingga 300 triliun di tahun 2005. Cara memangkasnya katanya semua kegiatan agenda kegiatan yang ada telah diagendakan mungkin ada pertemuan, kemudian pelatihan, kemudian yang namanya perjalanan dinas itu akan dipotong dan dialihkan nanti memang diakui juga 2 hari setelah berita itu ini pada tanggal 25 Januari akan dialihkan untuk mensukseskan program makan siang gratis, makan bergizi MB makan bergizi gratis ya MBG yang artinya kecemasan yang berita sebelumnya ada masalah tunda bayarnya akan mungkin tertunda kah akan terpengaruh atau tidak. Dan juga yang pasti Kepala BP Batam merespon itu. Dia menyatakan akan memangkas anggaran-anggaran yang bersifat kegiatan-kegiatan yang bisa Batam menggunakan pengarahan dan untuk mendukung dan menjalankan instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN PBD tahun 2025 disampaikan pada Jumat 24 Januari 2025. Ya, disampaikan Impres nomor 1 tahun 2005 yang ditekan pada 22 Januari 2005. Presiden Prabowo menginstruksikan agar melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan seperti seminar, studi banding, perjalanan dinas hingga kunjungan kerja. Nah, saya melihat ini bukan hanya instruksi yang main-main gitu. Wah bagus ini untuk MBG gitu.
janji presiden harus ditepati. Tapi yang namanya hanya satu bidang usaha saja yang akan muncul, yaitu bidang kuliner, dengan turunannya pasar, UMKM-nya segala macamnya. Tapi akan senilai itu akan membunuh, akan melemahkan ya sektor lain, bisnis lain. Seperti apa? Kalau berkaitan dengan seminar, studi banding, perjalanan dinas, ini akan melemahkan yang namanya sistem pariwisata di Indonesia. Khusus Batam ini akan berdampak besar ini di Batam dengan penghematan biaya ini yang fokusnya ke PMBG, dengan yang dikuranginya seminar, dikuranginya studi banding, orang tidak akan beli tiket lagi, orang tidak akan menginap di hotel lagi, atau tidak banyak lagi transaksi keuangan di bidang pariwisata. Seminar-seminar ya pasti tentu kerjasama dengan hotel nih, ya kan? Kemudian atau gedung-gedung besar yang berkaitan dengan pada cateringnya segala macamnya, itu akan bisnis catering akan menurun, walaupun bisnis catering eksklusif ya, catering untuk hotel lah akan menurun, tapi catering untuk NG mungkin ada, ya kan? Ini yang perlu kita masyarakat cermati. Ini polemik ini bulan Januari sangat banyak polemik sekali. Kalau tidak kita bisa pintar-pintar untuk menanggapinya, kita akan di bidang-bidang bisnis apapun kita akan kepayahan juga nanti. Tidak kepastian masalah anggaran masih tertahan karena fokus ke MBG. Ya apa bilang tadi kayak dunia pariwisata itu akan perhotelan pasti akan ngap-ngapan ini. Siapa yang akan menginap tamu-tamu dari Jakarta kalau seandainya biaya perjalanan itu ke Jakarta, dari Jakarta ke Batam itu akan tidak ada itu. Acara-acara seminar-seminar skala besar nasional melibatkan semua ratusan peserta, ribuan peserta itu akan dikurangi. Itu sudah diinstruksikan ya. Instruksi Impres Presiden tanggal 1, Impres Presiden pertama tahun 2025 oleh ditandatangani pada 22 Januari kemarin. Apalagi bisnis yang akan berdampak apa? Selain hanya perhotelan, kemudian penjualan tiket, bisnis travel, kemudian kawasan-kawasan sekarang lagi dibangun untuk menginap, itu tidak tahun 2005 ini mungkin akan suram ya, kalau memang tidak pintar-pintar ya. Ini bisnis pariwisata tahun 2025 ini sektor pariwisata akan terpukul ya, karena pemberlakuan makan bergizi gratis. Dan itu juga akan berdampak besar kepada khusus untuk Batam yang terkenal dengan kota emas. Meeting, investasi, convention center, dan ekonomi kreatif. MS ya, NICE ya. Ya maaf, masih lupa, tapi istilah itu masih teringat. Tentu juga kalau di Batam sektor pariwisata menurun, pusat-pusat perbelanjaan juga kosong. Sepi, mau banyak di Batam. Kenapa? Transaksi bawahnya makin ojek tidak. Oke lah kalau anak-anaknya di sekolah makan kenyang, tapi sektor keuangan orang tuanya tidak pada gitu. Nah ini jadi juga bermasalah. Ini harus Pak Prabowo harus bisa Presiden harus bisa memerhatikan ini. Mungkin ada yang menganggap konyol ide sistem sedekah, atau yang menganggap mengundang para tokoh orang kaya ikut berpartisipasi ini. Mungkin ide bagus juga, walaupun banyak yang menyinyirkan itu gitu. Iya, ya, ini harus saya sendiri berpikir kalau memang pemerintah beranggap tidak siap, harus ada solusi jalan keduanya. Tapi karena udah diimpreskan pasti dilaksanakan. Efeknya kan belum tahu seperti apa ini, ya. Kita nggak tahu seperti apa efeknya. Yang pasti efek yang pertama untuk media sendiri kerjasama tahun 2025 ini belum tahu juga. Ya itu pemikiran kita. Ya sesama
pimpinan-pimpinan media juga ya mengakui persiapan di tahun 2025 ini wait and see. Tunggu dan dilihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden. Yang pasti MBG jalan dulu. Oke, kita dukung ini MBG dulu. Jangan sampai dana MBG ini sebanyak 300 triliun ini hanya tersedot kepada beberapa pihak saja. Ini kita sorotin ini. Memang kita dukung MBG, tapi tolong diperhatikan juga. Kalau ketika anak-anak kenyang, nanti orang tuanya nggak kenyang gitu. Karena sektor pendapatan rumah tangga tidak tumbuh, tidak ada. Ya itu yang berita ketiga yang jadi perhatian saya redaksi. Kemudian terakhir yang terbaru 2 hari yang lalu, tepatnya hari Senin ya, kemarin lah sampaikan soal pergantian nama juga sistem PPDB 2025-2026 zonasi dihapus. Seperti yang dibilang Wakil Presiden Gibran yang curhat pada beberapa minggu setelah dia dilantik, dia pusing dengan PPDB ini. Bagaimana cara menanganinya? Nah, zonasi ini seperti apa? Kan ada permainan-permainan sistem domisili atau permainan pindah tugas, segala macam. Akhirnya dijawab juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Departemen Bapak Mukti. Mana tadi ya? Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiknasmen akan mengubah sistem seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi pada tahun 2025 nanti dengan konsep baru. Pemerintah disebut tidak akan merubah sistem yang telah berlaku, cuma memberikan modifikasi. Dan secara konsep ada tetap yang disebenarkan diperbaiki kata staf ahli bidang regulasi dan humas antar lembaga Kemendikdasmen Bianto di Jakarta pada hari Rabu 2005 hari ini, minggu lalu. Lantas apa saja perbedaan dengan PPDB zonasi dengan sistem yang baru ini? Jadi memang pertama PPDB domisili dengan PPDB zonasi. Nah, istilahnya berubah. Menurut Bianto sendiri, PPDB akan diganti nama dengan baru yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Nama diganti menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, karena ada kata-kata muridnya. Itu saja lebih pemilihan. Nah, kata Menteri Abdul Mukti, muncul zonasi pada sistem penerimaan baru akan dihilangkan. Selain itu, zonasi bakal diganti dengan istilah yang namanya SPMB domisili. Seperti apa domisili ini? Tentu kita dijelaskan. Ada sebuah postingan Instagram, PPDB penerimaan siswa baru akan melaksanakan akan diumumkan nanti dan diberlakukan pada sidang kabinet pada Februari 2025. Jadi regulasi SPMB akan difinalisasi hingga akhir Januari 2025 dan dijadwalkan untuk diundangkan pada Februari setelah sidang kabinet. Sistem domisili itu adalah mempertimbangkan jarak antara sekolah dengan tempat siswa, serta mengantisipasi manipulasi data. Dan penerima lainnya di Februari afirmasi, persentase untuk siswa kurang mampu dan disabilitas akan diperbesar. Jadi karenanya, kemudian ada mutasi untuk siswa pindahan, ada juga di penerima sistem itu. Prestasi, nah untuk siswa dengan capaian akademik, dan ini presentasinya belum jelas berapa banyak. Kalau biasanya untuk prestasi siswa kemarin nggak salah 430 ya, 20. Nah, ini nggak tahu seperti apa di tahun 2005 ini. Nah, kalau PPDB bersama ini, nah ini ada PPDB bersama, artinya kolaborasi dengan sekolah swasta, di mana pemerintah daerah ya akan menanggung biaya siswa yang tidak terima di sekolah negeri. Jadi, pengalaman tahun lalu, kami cukup bingung juga, karena sekolah terdekat pilihan anak nggak dapat, akhirnya terbuang jauh di kecamatan lain, jadi cukup jauh. Sementara sekolah swasta yang terdekat di rumah ini nggak ada juga. Akhirnya kita terima di sekolah baru yang nggak jauh dari sekolah
pilihannya ya. Tapi memangnya sekarang sekolah baru, sistemnya masih baru, masih sangat sederhana sekolahnya. Ya itu gambaran saja. Cukup pusing juga, dan yang pasti dari proses penerimaan di bulan Juli sampai baru bisa sekolah itu orang tua masih tarik ulur. Ada yang namanya sulap menyulapnya ya. Nah, itulah siapa yang akan dirumitkan nanti dengan sistem baru ini atau dimudahkan, nggak tahu juga. Pasti orang tua pasti pilihan pertamanya tidak ke sekolah unggulan, pasti akan ada berbagai macam. Nah, akan dilakukan tuh supaya anak masuk sana ini. Selain hanya prestasi yang mungkin yang bisa memberikan kemudahan, nanti yang namanya perubahan domisili nih. Nah, standar domisili seperti apa? Tinggal kecamatan kah? Ada domisilinya? Atau lain lagi, berlaku dengan sistem kelurahan. Nah, ini jadi menarik juga. Kita akan tunggu seperti apa. Belum bisa kita kritisi, tapi untuk bisa memastikan apakah ini menarik atau tidak, saya akan coba menelpon salah satu pimpinan sekolah negeri di Kepri. Pak Ali, saya mau nanya, udah dengar nggak kebijakan PPDB zonasi yang berganti dengan nama SPMB domisili yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri gitu? Udah dengar Pak Menteri? Itu apakah di bulan Februari ini akan akan disahkan undang-undangnya, peraturannya? Nah, sebagai Pak Ali, sebagai salah satu pimpinan sekolah di Kepri ini, sudah mendapat informasi itu apa belum ya Pak? Sudah secara resmi belum, tapi di media sosial sudah mendapatkan informasi. Oh, gitu ya. Seperti di TikTok, ya, di Facebook, ya. Itulah dari situ kita dapat informasinya. Jadi sistemnya seperti apa? Lebih bagus kan nanti atau bagaimana? Atau memang menunjuk biasanya juga? Sepertinya kalau kita satuan pendidikan itu kita menunggu jurnis atau petunjuk dari dinas pendidikan. Oh gitu. Hanya regulasi dari menteri itu nanti ada ke dinas pendidikan nanti baru dikumpulkan, biasanya itu baru disampaikan ke satuan pendidikan. Iya. Kalau berarti nanti karena ini kan untuk SMA, SMK berlaku juga nggak nanti nih? Karena belum ada info resmi, itu tuh baru secara umum kayaknya belum ada untuk SMA, untuk SMK belum. Karena saya baru dapat di media sosial itu. Oke. Ya semoga saja ya data informasinya di tahun 2025 ini PPDB siswa baru lebih tertib dan tidak memposingkan kepala sekolah kali ya. Itu harapan ya. Dengan adanya sistem model itu memang ya semoga aja tidak merepotkan memang satuan pendidikan masing-masing, karena sudah karena sudah dengan domisili kan sudah otomatis itu kan Pak. Kalau zonasi kemarin itu zonasi itu agak merepotkan karena untuk menentukan titik zonasi itu kan masih abu-abu gitu kan. Oh iya. Jadi domisili ini kan pasti jaraknya pasti gitu. Mungkin agak lebih akurat lah. Lebih akurat ya. Zonasi titik kan. Mungkin regulasinya persyaratannya mungkin perlu diketatkan lagi mungkin. Kalau dulu zonasi itu kan bisa aja orang luar dia bawa HP-nya dapat lokasi dekat sekolah bisa masuk kan kadang. Iya betul. Kemudian ada terjadi juga di satu daerah itu kalau sekolahnya berdekatan itu untuk membuat irisan dari zonasi itu sangat susah. Kadang ada sampai ya bersisi paham juga antara kepala satuan pendidikan masing-masing gitu kan. Ini anak saya gitu kan. Iya juga ya. Iya, itu sistem zonasi yang dari SMA ya, yang selama ini saya dapat informasi, kami rapat gitu juga. Tapi kalau untuk SMK kan selama ini yang saya sendiri tidak ada masalah. Karena SMK tidak ada kan. Itu zonasi itu kan untuk SMA. Iya, betul. Ya, yang jelasin juga nanti zonasi ini juga jika siswa tidak tertampung di sekolah negeri unggulan atau negeri yang ada akan
akan dibiaya juga sekolah di swasta gitu, kan gitu. Iya. Iya. Ya, mungkin agak lebih bagus lah daripada zonasi, lebih bagus domisili. Iya. Karena itu kan terukur. Sip lah ya. Nah, ya Oke. kalau KTP-nya kakaknya kan udah pasti kan, tak mungkin kakak dibuat kan gitu. Iya benar-benar. Kuncinya kakak ya, Pak Ali. Oke. Ya kan kakak, kalau domisili kan kakak. Hmm. Untuk alat ukurnya kan. Oke Pak Ali, terima kasih informasi tangkapan sedikit berita singkat ini yang mungkin akan beri nilai positif bagi pendengar kita, penonton YouTube Warta Kepi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses terus Warta Kepri. Ya. Oke pemirsa, itu tanggapan dari salah satu pimpinan sekolah negeri di Kepri yang menilai mungkin dengan melakukan sistem domisili lebih akurat, apalagi data yang digunakan untuk mendaftar ke sekolah negeri itu menggunakan KK. Oke, terima kasih telah mendengar informasi dari kami. Kalau ada kritik, saran, kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.